Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.
kasih. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan, kita mau masuk gerbangnya Tuhan untuk kita bersukacita bagi nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah. Haleluya. Baik adik-adik, kita mau teruskan pujian kita. Kita percaya bahwa hadiratnya membawa kita sukacita untuk memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Oh,
Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami akan diberkati kembali oleh cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga mengerti setiap perintah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat tidak cerita firman Tuhan minggu lalu? Masih ingat tentang siapa tokoh Alkitabnya? Yaitu tentang Musa. Bagaimana Musa diutus oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, akhirnya Musa dan juga kakaknya Harun menghadap Raja Firaun, raja yang ada di Mesir. Tapi adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Ketika Musa dan Harun datang dan meminta supaya bangsa Israel dibebaskan dan bangsa Israel bisa pergi beribadah kepada Tuhan, tetapi di sini Raja Firaun tidak mau. Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Raja Firaun mau supaya bangsa Israel tetap bekerja di Mesir. Kasihan sekali ya adik-adik, bagaimana bangsa Israel harus mengalami kerja paksa. Ya, nah adik-adik tahu tidak, Tuhan tidak tinggal diam begitu saja membiarkan bangsa Israel tetap di Mesir, tapi Tuhan punya satu rencana yang indah untuk bangsa Israel. Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Walaupun Raja Firaun ini benar-benar menolak, Raja Firaun tidak mau, karena Raja Firaun mau bangsa Israel tetap melakukan pekerjaannya di Mesir. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini masih melanjutkan tentang cerita minggu lalu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menolong dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, tadi Kak Christine kan sudah bilang bagaimana Musa dan juga kakaknya Harun menghadap Raja Firaun. Dan Raja Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel.
Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Kita buka Alkitab kita ya. Di kisah ini diceritakan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ya. Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-37. Nah, adik-adik kita akan dengar ya cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, adik-adik tahu ketika Raja Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan memerintahkan Musa dan juga Harun menyampaikan beberapa hukuman atau yang dikenal dengan tulah kepada seluruh orang-orang yang ada di Mesir. Nah, adik-adik tahu hukuman apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir? Nah, yang pertama adik-adik, ketika Raja Firaun tetap menolak untuk tidak membebaskan bangsa Israel, Tuhan mendatangkan hukuman, Tuhan mendatangkan tulah. Yang pertama yaitu tulahnya air menjadi darah. Kalau air sudah menjadi darah pasti susah sekali adik-adik, tidak ada yang bisa diminum karena airnya sudah berubah menjadi darah. Kalau mandi pun juga nggak bisa karena airnya menjadi darah. Tapi di situ Raja Firaun masih tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Muncullah tulah kedua ya, di tanah Mesir muncul katak-katak banyak. Wah, Kak Kristin aja takut sama katak. Bangsa Mesir ya menjadi ketakutan karena banyak sekali katak-katak yang muncul. Tapi tetap saja Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Muncullah tulah ketiga, yaitu nyamuk. Wah, nyamuk-nyamuk berterbangan ya, hingga bikin gatal semuanya. Tulah keempat sudah di hukuman keempat ada. Sekarang apa yang terjadi adik-adik? Tetap Raja Firaun tidak mau membebaskan. Muncullah tulah kelima, yaitu penyakit sampar ya pada ternak. Jadi ternak-ternak itu mati semuanya adik-adik ya. Peliharaan bangsa Mesir semuanya mati ternak-ternaknya. Tapi tetap saja Raja Firaun tidak mau. Muncullah tulah ke-6 ya, muncullah barah. Adik-adik tahu barah tidak? Barah itu seperti borok. Borok itu kan luka. Kalau adik-adik habis jatuh ya, habis jatuh itu kan keluar darahnya. Lama-kelamaan ya, ada luka nih, lukanya mengering-mering. Nah, seperti borok barah itu seperti itu ya. Muncul luka-luka di tubuhnya. Tapi tetap saja Raja Firaun masih berkeras hati tidak mau membebaskan. Muncullah tulah ke-7, yaitu hujan es. Wah, tapi tetap saja ya Raja Firaun tidak mau membebaskan. Muncul lagi hukuman ke-8 atau tulah ke-8, yaitu belalang. Belalang ini memakan semua tumbuh-tumbuhan, sayur-sayur yang di Mesir juga ya dimakan. Wah, bangsa Mesir makan apa dong kalau sayurnya dimakan sama belalang? Pohon-pohon tidak bisa tumbuh, tidak ada daunnya. Ya, tulah yang ke-8 yaitu belalang. Tetapi di sini Raja Firaun masih tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dan yang ke-9 muncullah hukuman, yaitu gelap gulita di negeri Mesir. Sedangkan di daerah orang Israel tidak gelap gulita, tetapi di daerah Mesir walaupun sudah siang hari nih masih tetap gelap gulita. Kalau gelap gulita bisa melakukan pekerjaan apa ya? Semua nggak kelihatan karena gelap ya. Nah, adik-adik, tapi di situ Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel ya. Raja Firaun masih berkata bangsa Israel masih tetap di Mesir, terpaksa di Mesir. Nah, akhirnya Tuhan akan mendatangkan tulah yang ke-10. Apa tulah yang ke-10 adik-adik yang dikasihi Tuhan? Nah, di Keluaran 12 ini Tuhan tulah ke-10, Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan Harun ya, supaya disampaikan ke bangsa Israel. Apa perintahnya? Nah, nantinya Tuhan akan berjalan tengah malam, akan berjalan melewati daerah Mesir ya, melewati daerah Mesir. Nah, disitulah Musa diperintahkan Tuhan, dan Musa menyampaikan kepada seluruh
rakyat Israel atau seluruh bangsa Israel bahwa bangsa Israel ini harus menyembelih kambing domba dan darahnya itu harus diusap di pintunya ya. Jadi ini sebagai tanda ketika Tuhan nanti melewati daerah tersebut, Tuhan tidak akan menjatuhkan hukuman atas tempat tersebut ya. Jadi tandanya apa? Tandanya darah ya. Darah kambing domba tadi yang disembelih harus diusapkan di pintu ya, di pintu masing-masing orang Israel. Ya, adik-adik, apa sih hukumannya atau tulahnya yang ke-10? Tulah yang ke-10 atau hukuman yang ke-10 yaitu anak sulung akan mati. Jadi anak sulung itu anak yang pertama, entah itu anak sulung dari manusia ataupun hewan, itu akan mati ya, akan mati. Tapi yang tetap hidup adalah jika di pintunya itu ada tanda darahnya. Nah, di situ Tuhan akan melihat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di sini akhirnya bangsa Israel mentaati apa perintah Tuhan ya. Bangsa Israel menyembelih kambing domba, mengusap darahnya di pintu supaya ketika Tuhan datang, Tuhan melewati tempat tersebut, anak sulung mereka tidak mati. Wah, adik-adik, bangsa Israel begitu taat akan perintah Tuhan dan bangsa Israel menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel sampai akhirnya hukuman itu terjadi. Ya, tapi bangsa Israel di sini terbebas dari hukuman, sedangkan seluruh orang-orang Mesir, seluruh bangsa Mesir, anak sulungnya mati. Bukan hanya anak-anak sulung manusia, tapi dari binatang pun semua mati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apakah Raja Firaun masih tetap bersikeras? Tidak. Akhirnya Raja Firaun mengeluarkan perintah supaya bangsa Israel ini pergi meninggalkan tanah Mesir. Wah, hebat sekali ya Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini pertama kita belajar bahwa kita harus taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang diperintahkan Tuhan, kita harus taat. Seperti bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan, harus mengusap darah kambing domba, baru anak sulungnya selamat ya, terbebas dari hukuman. Dan yang kedua, di sini kita melihat Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan menyayangi bangsa Israel. Di tengah-tengah kesulitan bangsa Israel harus mengalami kerja paksa, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan bertindak, Tuhan menghukum ya Raja Firaun, Tuhan menghukum orang-orang Mesir ya, supaya bangsa Israel ini bisa bebas ya. Adik-adik, ketika kita sudah taat kepada Tuhan ya, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kita percaya ya, kalau bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, kita pun saat ini juga ditolong oleh Tuhan. Saat kita mengalami kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongannya daripada Tuhan, dan kita harus bertindak, berkata-kata sesuai dengan perintah Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan pasti akan menolong kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau adik-adik merasa kesulitan, adik-adik merasa tidak bisa, jangan takut, ada Tuhan yang akan menolong adik-adik semua. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Yuk sama-sama kita buka Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sekali lagi ya, Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan dan juga ayat hafalan kita. Jangan lupa ya, dihafalkan ya.
Sekarang mari kita berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk kami boleh taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih kalau Tuhan begitu menyayangi kami. Di tengah kesulitan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita mau memberikan persembahan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, Tuhan Yesus ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati Kau selamanya. Yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati Kau selamanya. Ya, terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau tutup ibadah kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini.
Tuhan, pertemukan kami minggu depan untuk kami juga memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan untuk kita bersama-sama beribadah. Haleluya.